Shalom Sobat Rema Kehidupan. Tahukah kita bahwa tujuan Tuhan menebus dosa kita bukanlah sekedar agar kita masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi untuk memiliki persekutuan yang intim, yang karib dengan Tuhan. Seperti ada paribasa yang mengatakan bahwa yang terpenting bukanlah di mana kita berada, namun dengan siapa kita berada. Oleh karena itulah Tuhan Yesus pernah berkata dalam Alkitab dituliskan, Dia berkata demikian, di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini adalah bentuk kerinduan Tuhan akan sebuah persekutuan yang intim, persekutuan yang karib dengan Dia. Tercatat dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga. Di situ dikatakan bahwa, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi jelas, kata supaya menunjukkan sebuah tujuan. Tujuannya apa? Di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi bukan soal tempatnya yang penting, tapi dengan siapa kita berada di tempat itu. Kalau kita ditanya, maukah kita masuk surga, tetapi tidak ada Tuhan di sana? Ya percuma kalau kita masuk ke dalam surga, tapi kita nggak bersama-sama dengan Tuhan. Persekutuan yang intim inilah yang Tuhan rindukan bagi kita. Nah, dari sini kita belajar betapa pentingnya memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Karena untuk itulah sebenarnya Tuhan datang ke dunia ini menebus dosa kita. Tuhan rela melakukan segalanya hanya untuk dapat kembali bersekutu dengan manusia. Kalau kita kembali kepada awal penciptaan manusia, di mana Adam tinggal di Taman Eden, hidup berdampingan dengan Tuhan. Mereka berjalan berdua mengelilingi Taman Eden, berbincang-bincang begitu akrab, berbicara dari hati ke hati, saling bertatapan muka. Sebuah persekutuan yang karib, sebuah persekutuan yang intim sebelum Adam jatuh ke dalam dosa. Dosa itulah yang menyebabkan Adam kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Adam kehilangan keakraban dan keintiman dengan Tuhan. Bahkan Adam harus dibuang jauh daripada Tuhan. Nah, Yesus datang untuk memulihkan persekutuan itu, di mana manusia bisa kembali kepada Tuhan. Manusia kembali kepada Bapa, di mana mereka bisa bersekutu. Kita bisa bersekutu kembali dengan Tuhan karena Tuhan menebus dosa kita. Jadi sesuatu hal yang sangat penting untuk kita pahami, bahwa persekutuan yang intim dengan Tuhan adalah sebuah kerinduan yang Tuhan inginkan bagi kehidupan kita. Bahkan sampai Dia rela meninggalkan segala kemuliaannya hanya untuk menebus kita dari dosa. Supaya apa? Hubungan itu dipulihkan, persekutuan itu kembali bisa dirasakan antara Tuhan dan manusia. Oleh karena itu Alkitab juga mencatat bahwa sebagai orang yang percaya, kita bisa kembali memanggil Tuhan itu sebagai Bapa kita. Sebuah hubungan yang sangat dekat antara Bapa dan anak. Inilah yang Yesus inginkan bagi kehidupan kita. Inilah yang Yesus rindukan bagi kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, adakah kita memiliki kerinduan yang sama? Kalau kita bertanya tentang Tuhan,
kita jelas melihat dari ayat yang kita baca tadi. Kerinduannya jelas, di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Apakah kita meresponi kerinduan Tuhan dengan kerinduan yang sama? Apakah kita juga berkata bahwa Tuhan, di tempat di mana aku berada, aku mau Tuhan juga ada? Yang sering terjadi, kita melupakan Tuhan. Padahal Tuhan sangat merindukan kita. Renungkan kehidupan kita, Pak. Apakah kita sudah memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan? Apakah hari ini kita sudah meresponi kerinduan Tuhan itu? Adakah hari ini engkau berbicara dengan Tuhan melalui doa? Adakah hari ini engkau mendengarkan suaranya melalui kebenaran firman Tuhan yang engkau baca? Sehingga terjadi sebuah persekutuan yang karib dengan Tuhan. Ingat, untuk memulihkan hubungan itu, Tuhan rela melakukan segalanya. Pengorbanannya sungguh besar, hanya untuk sebuah persekutuan yang dipulihkan, persekutuan yang karib dengan Tuhan. Selamat merenungkan. Tuhan Yesus memberkati.